Selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik semua? Kak Uci berharap adik-adik semua dalam keadaan baik. Adik-adik, puji Tuhan, hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama datang memuji dan menyembah Dia lewat ibadah kita hari ini. Adik-adik, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan nafas kehidupan untuk kita semua sampai dengan saat ini. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah. Untuk itu, Kak Uci ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan pujian cuip cuip pam pam pam. Adik-adik semua dipersilakan duduk kembali. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Uci ingatkan supaya semua tetap dalam keadaan yang tenang, sopan, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik diharapkan untuk tidak mengganggu saudara atau teman yang sedang beribadah dan tidak makan sambil beribadah, bahkan bercerita dengan sesama saat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita harus menunjukkan sikap yang hormat kepada Tuhan. Nah adik-adik, kalau semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dan kita memuji Tuhan sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya.
Adik-adik, mari kita berdoa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena kesempatan di saat ini kami boleh sama-sama datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami anak-anak-Mu supaya kami dapat mendengarkan cerita ini dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah firman ini kami boleh dengarkan dengan sopan dan tidak ada yang mengganggu saudara-saudara kami. Bahkan kami bisa menjaga sikap kami dengan baik dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin dan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya mau jadi di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan kita saat ini terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 3-5 dan dilanjutkan dengan ayat 10-11. Kak Uci akan membacakannya untuk kita semua. Adik-adik diharapkan untuk mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Kak Uci akan membacakannya untuk kita semua. Adik-adik diharapkan untuk mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Yesaya 40 ayat 3-5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah menyatakannya. Ayat 10-11. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, Yesaya adalah seorang nabi. Ialah nabi yang diutus oleh Allah dengan pesan khusus untuk umatnya. Ia tidak hanya memberitahu umatnya tentang apa yang Allah ingin katakan, tetapi ia juga menuliskan pesan Allah pada setiap orang yang percaya. Yesaya menghabiskan sebagian besar hidupnya di Yerusalem adik-adik. Ia memperingati umat Allah tentang apa yang akan terjadi kepada mereka karena dosa-dosa mereka. Tidak hanya itu adik-adik, dalam bacaan yang sudah kita baca tadi, adik-adik, ia juga memberitahu mereka tentang janji Allah untuk mengutus juru selamat yang akan datang menyelamatkan kita. Ia memberitahu umat bahwa pada suatu hari nanti, seseorang yaitu Yohanes Pembaptis akan datang sebelum Yesus dan memberitahu orang untuk berpaling dari dosa-dosa mereka. Karena saat untuk kedatangan juru selamat itu telah tiba. Adik-adik, Yesaya mengatakan bahwa Tuhan yang berdaulat itu akan datang dengan kuasa dan ia akan memelihara umatnya, sama seperti gembala yang penuh kasih dan lembah lembut. Adik-adik, dalam kitab Mika 5 ayat 1 mengatakan bahwa Allah akan menggenapi janjinya dan mengutus seorang Nabi Mika untuk menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Kitab Mika juga berada dalam kelompok kitab nabi-nabi. Nah adik-adik, pada pasal ini menceritakan bahwa Nabi Mika hidup dalam zaman Yesaya. Mika berasal dari kota kecil di Yehuda sebelah selatan sama seperti Yesaya. Ia juga diutus oleh Allah untuk berkhotbah pada umat dan menuliskan pesan Allah. Allah mengatakan pesannya melalui hambanya, Mika. Tetapi engkau, hai Betlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang
yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Adik-adik, Allah berjanji untuk mengutus penguasa atas Israel yang akan dilahirkan di Bethlehem. Siapakah penguasa itu, adik-adik? Ya, betul, dialah putra Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita lanjut ke Mika pasal 7 ayat 7. Mika pasal 7 ayat 7. Kau Uci bacakan. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku, Allahku akan mendengarkan aku. Adik-adik, pertanyaannya adalah siapa yang ditunggu-tunggu dan diharapkan oleh Mika? Ya, juru selamat. Mereka menunggu juru selamat. Adik-adik, Yesaya dan Mika mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan juru selamat itu. Mereka memberitahu umat untuk bersiap menyambut anak Allah yang dijanjikan itu. Mereka dan banyak sekali umat Allah yang hidup dalam perjanjian lama menantikan kedatangannya. Perjanjian baru memberitahu bahwa Allah menggenapi janjinya dan bahwa Yesus memang datang. Ia lahir sebagaimana dikatakan nabi-nabi pada zaman dahulu. Adik-adik, kita tahu tentang kedatangan Yesus karena perjanjian baru memberitahu kita tentang apa yang terjadi. Firman Allah memberitahu kita bahwa ketika Yesus lahir, segala sesuatu terjadi seperti yang dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, Allah mengatakan bahwa setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan pengantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan pengantara anaknya. Adik-adik, para penulis di perjanjian lama sangat menantikan kedatangan Yesus Kristus. Tetapi Kristus menunjukkan kepada umatnya tentang seperti apakah Allah itu. Allah yang rela datang ke dunia, meninggalkan sorga dan menjadi manusia dengan cara lahir sebagai bayi kecil, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Begitu hebatnya Yesus itu, adik-adik. Inilah yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, adik-adik. Bukankah luar biasa kalau Allah menepati janjinya untuk mengutus juru selamat mati bagi dosa-dosa kita. Dan kita pun tahu tentang kebenarannya dan janjinya yang nyata. Adik-adik, Tuhan mau supaya umat Tuhan harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Jalan-jalan harus diratakan, yang berlubang harus ditimbun. Adik-adik lihat waktu Pak Presiden datang ke Kupang, semua jalan-jalan yang rusak diratakan, yang lubang ditimbun semua. Artinya harus ada perbaikan sikap hati, yaitu kita harus bertobat dan sikap hidup kita harus benar. Tidak boleh lagi jadi anak yang sombong, tidak pilih-pilih teman, harus jujur, saling mengasihi, dan dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, kalau sudah begitu, pasti kita akan dilayakan Tuhan, dan Tuhan pasti senang dengan perubahan dalam tubuh kita, dalam diri kita. Apakah semua sudah mempersiapkan jalan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Adik-adik, kita percaya bahwa Allah sanggup menggenapi janjinya. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu, karena janji Allah adalah ya dan amin. Kita patut bersyukur karena Allah sudah mengutus anaknya untuk menggenapi janjinya, yaitu menyelamatkan kita semua dari dosa. Nah, adik-adik, kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Kiranya adik-adik semua tetap percaya pada firman dan tetap taat pada firman yang sudah kita baca hari ini, bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan hari ini yang sudah kita dengar, Kak Uci ajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Hatiku Percaya.
Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari kitab Mika 7 ayat 7. Mika 7 ayat 7. Kak Uci akan bacakan untuk kita semua. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Sekali lagi ya adik-adik, Mika 7 ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Adik-adik, untuk aktivitas kelas kecil akan mewarnai dan mencocokkan kata dengan gambar yang diwarnai kemudian ditempelkan. Nah, untuk aktivitas kelas besar akan mengerjakan latihan soal. Adik-adik jangan lupa setelah mengerjakan aktivitasnya, adik-adik bisa foto dan kirimkan ke nomor WA guru sekolah minggu masing-masing. Untuk persembahan, adik-adik dapat antar ke gereja atau adik-adik dapat transfer ke nomor rekening sekolah minggu yang ada. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita saat ini. Untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur kami, supaya kami mempersiapkan hati kami untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami bisa menjadi berkat untuk orang lain, bahkan untuk menegur orang lain dengan kebenaran-Mu yang dari firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati dan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sekolah minggu online kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa adik-adik.